Dramatis proses evakuasi seorang ibu yang tercebur sumur sedalam 7 meter. Frustasi diteror pinjol, seorang pria nekat nyaris melompat dari lantai 4 apartemen. Kwitansi persalinan jadi media pertemukan anak dan ibu yang lama terpisah. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo Lovia, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Pelecehan seksual di perguruan tinggi kembali terungkap. Serikat Perempuan Indonesia Seruni Bali mengungkap terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di Universitas Udayana. Sedikitnya terdapat aduan 29 mahasiswi diduga menjadi korban. Selengkapnya dalam Ayu Siang. Sebuah mobil pick-up di halaman sebuah warga terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan kobaran api karena banyaknya bahan mudah terbakar yang tersimpan di bagian belakang mobil. Warga Jalan Banteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya dibuat geger atas terbakarnya mobil pick-up yang terparkir di halaman salah satu rumah kontrakan warga. Menurut salah seorang warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam. Sumber api diduga berasal dari rumah kontrakan yang menyambar ke mobil pickup. Sejumlah mobil damkar dibantu mobil water cannon milik Polda Kalimantan Tengah dikerahkan guna proses memadamkan api. Upaya pemadaman membutuhkan waktu sekitar 1 jam karena di bagian belakang mobil menyimpan BBM jenis premium yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. 8 kios yang berada di kampus IPB Dramaga Bogor ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian seluruh kios masih belum beroperasi. Delapan kios di area kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat ludes terbakar pada Senin pagi. Kobaran api berasal dari kios buku dan diduga disebabkan korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda di Jakarta Timur terlibat tawuran. Tawuran yang terjadi di tengah jalan raya mengganggu para pengguna jalan. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur dini hari tadi. Di tengah jalan, mereka saling serang dengan batu dan senjata tajam. Akibatnya lalu lintas sempat terganggu. Tawuran ini melibatkan 2 kelompok pemuda dari Kampung Pulo dan Kebon Pala yang lokasinya saling berdekatan. Bukan kali pertama, tawuran ini kerap terjadi dan dipicu masalah sepele. Warga berharap polisi bisa menindak para pelaku dan menciptakan ketentraman di tengah masyarakat. Diduga dipicu balap liar, sejumlah remaja di Situbondo, Jawa Timur terlibat tawuran. Aksi balap liar ini sangat meresahkan warga. Inilah video amatir balap liar di jalan sepi di kawasan Mimbaan, Situbondo, Jawa Timur. Diduga akibat balap liar inilah sejumlah pemuda terlibat tawuran. Video balap liar yang berujung tawuran ini pun viral di media sosial. Warga sekitar membenarkan maraknya praktek balap liar.
Selain membuat kegaduhan, aksi para pemuda ini sangat mengganggu ketentraman warga. Warga berharap polisi segera bertindak demi menjamin keamanan warga. Yang di Jalan Semerunya ini. Namun yang tawuran baru yang kemarin malam. Kalau sebelumnya memang kebut-kebutan, kemudian apabila ada aparat yang datang, mereka berlarian. Dan itu masuk-masuk ke halaman-halaman warga. Sehingga warga kami beberapa minggu terakhir ini, kurang lebih sekitar sebulan lebih, itu merasa terganggu. Polisi bergerak menyelidiki kasus dugaan penganiayaan sejumlah siswa di Batam, Kepulauan Riau. Pihak sekolah membantah adanya tindak penganiayaan meski sempat beredar foto siswanya yang dirantai. Polda Kepulauan Riau bergerak cepat atas laporan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa 5 siswa Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam. Berdasarkan keterangan korban di Subdit 4 Ditkrimum Polda Kepri, penganiayaan dilakukan karena mereka berbuat pelanggaran. Hal ini mereka alami sejak menjadi siswa baru hingga kini duduk di bangku kelas 3. Dan melakukan peneguran terhadap pelanggaran yang dilakukan, namun caranya salah dengan menggunakan kekerasan. Berbagai kekerasan yang ada, yang pernah dilakukan, yaitu diantaranya dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai dengan adanya tindakan merantai dan menempatkan anak didik yang melakukan pelanggaran di dalam sel. Sementara itu, Kepala Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam membantah dugaan aksi penganiayaan yang terjadi. Menurutnya, kegiatan tegas tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter dan pendisiplinan siswa yang dinilai nakal atau melanggar aturan. Ataupun untuk berita yang katanya ada anak didik kami di rantai maupun dikurung ataupun dirantai ya. Itu kami menyatakan itu tidak benar. Kalaupun ada, itu di luar daripada pengetahuan kami. Sebelumnya, dunia pendidikan sempat dihebohkan dengan beredarnya foto siswa Sekolah Penerbangan Dirgantara Batam yang dirantai dan diborgol di dalam sel. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pusi Yonosa, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari dugaan kasus penganiayaan ini sudah bergabung bersama kami ada Kombes Pol Hari Golden Heart, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang, Lofi. Baik, Pak Hari, hingga kini bagaimana perkembangan kasus ada dugaan penganiayaan 5 siswi yang terjadi di Batam? Ya, jadi sejak hari Kamis kemarin, Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri merespon dengan cepat adanya informasi terkait dengan dugaan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak didik di SMK Penerbangan Dirgantara. Dan sampai dengan hari ini sudah 9 saksi yang diambil keterangan, baik itu para orang tua korban maupun korban itu sendiri. Baik, apa hasil keterangan dari pemeriksaan 9 saksi ini, Pak? Ya, yang jelas inti dari pemeriksaan ini kita mencoba untuk menggali apa-apa saja yang dialami oleh anak didik tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa ditambahkan oleh para orang tua untuk menguatkan keterangan daripada anak didik ini. Kita tidak mudah dalam menyidik kasus ini karena memang dalam setiap pemeriksaan terhadap anak-anak ini kita minta untuk dilakukan pendampingan oleh tim dari psikiater, dan kita juga masih melakukan kegiatan pendampingan maupun kegiatan lain yang terkait dengan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan maupun mental daripada anak-anak ini. Sementara untuk pemeriksaan korban sendiri seperti apa, Pak? Ya, tentu pemeriksaan korban mereka mengakui adanya beberapa tindakan baik kekerasan berupa verbal maupun kekerasan-kekerasan lain yang mereka alami. Di antaranya yaitu mereka mengakui bahwa mereka pernah dikurung di sebuah tempat yang lebih mirip menyerupai sel, kemudian dirantai
Namun demikian itu adalah keterangan sementara dari ini. Nah, tentu dari itu penyidik akan mengambil ataupun mengembangkan proses penyelidikan ini kepada saksi-saksi lainnya yang dianggap penting untuk diambil keterangannya. Baik, dari keterangan yang sudah didapatkan, apakah ditemukan ada unsur pidana? Baik Mbak Lofi, tentu kita belum mengarah ke sana ya. Kita akan menggelarkan dulu setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kita akan lakukan gelar untuk menentukan siapa-siapa nanti yang akan kita panggil untuk kita ambil keterangannya untuk menguatkan keterangan-keterangan yang sudah ada saat ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Hari Goldenheart, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, gara-gara musik organ tunggal di sebuah pesta, seorang pria diamankan polisi karena menganiaya tetangganya sendiri di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu korban meninggal akibat luka tusuk, sementara 2 lain luka-luka. Petugas Polsek Lubuk Begalung mengamankan seorang pria usai terlibat keributan dengan tamu pesta pernikahan di daerah Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Akibatnya, salah satu tamu meninggal dunia karena ditusuk pelaku dengan pisau, sementara 2 lainnya luka-luka. Pelaku juga terluka di bagian tangan akibat terkena pisau, sehingga dirawat di Rumah Sakit M. Jalil Padang. Keributan berawal dari pelaku yang tidak terima orang tuanya dimarahi pemilik acara organ tunggal pesta. Pasalnya, orang tua pelaku menegur pemilik acara untuk menyelesaikan pesta, lantaran sudah larut malam. Ini kita sampaikan juga motif dari kejadian ini adalah sakit hati karena tidak diindahkannya teguran tersebut sehingga dari korban ini sakit hati karena ditegur datang untuk menyampaikan keberatannya. Namun pada sampai di depan rumah anak tersangka marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Belasan warga di Bekasi, Jawa Barat melaporkan sebuah lembaga leasing ke polisi. Mereka menjadi korban penipuan kredit murah dengan sistem syariah dan tanpa riba atau bunga. Dengan membawa sejumlah dokumen sebagai bukti, belasan warga Bekasi melaporkan kasus dugaan penipuan ke Mapores Metro Bekasi Kota. Warga merasa tertipu oleh lembaga leasing PT Mobil 5 Syariah Internasional yang menjanjikan kredit mobil dengan cicilan murah bersistem syariah dan tanpa riba atau bunga. Para korban telah menyetorkan uang muka. Namun hingga kini unit kendaraan yang dijanjikan tak kunjung datang. Karena pulsa udah pulih nah, tadi kan full syariah, tidak ada denda, tidak ada sita. Terus saya searching yang di bawah OJK, aman, terpercaya. Yang keluar itu kalau kita googling itu keluar Mobil 5. Terus dia pakai nama internasional. Ternyata bukan internasional. Kalau internasional nggak mungkin lah cuma di sini. Terus sahamnya juga kayak gini. Saya 130 juta, tapi saya sudah kembali alhamdulillah sekitar 30-an juta, Pak. Karena itu pun saya mintanya benar-benar pada saat itu saya sama istri intens datang ke kantor, bolak-balik datang ke kantor Mobil 5 untuk meminta uang saya kembali. Dan akhirnya setelah saya mengancam atau setelah saya bikin ribut di kantor, minta jaminan BPKB, akhirnya mereka bersedia mengembalikan 30 juta. Sebagian korban berusaha menarik kembali uang yang mereka setorkan. Namun hanya sebagian uang yang kembali. Bahkan ada korban yang tak mendapatkan kembali uangnya. Diduga ratusan orang telah menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Kasus ini kini ditangani jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga frustasi akibat diteror pinjaman online karena berhutang puluhan juta rupiah, seorang pemuda nekat ingin melompat dari lantai 4 apartemen di Kembangan, Jakarta Barat. Aksi nekat pemuda berhasil digagalkan petugas pemadam kebakaran.
Hendrik, pemuda 25 tahun ini frustasi dan nyaris melompat dari balkon lantai 4 apartemen di kawasan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Aksinya berdiri di tepi jendela balkon membuat warga sekitar heboh. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan berupaya mengevakuasi. Petugas harus membujuk Hendrik untuk mengurungkan niatnya melompat. Setelah beberapa saat, petugas berhasil mengajak karyawan minimarket ini untuk turun. Setelah nyampe TKP, melakukan observasi penilaian situasi. Apa masalahnya mereka bisa bunuh diri. Setelah tahu masalahnya, kita naik negosiasi. Alhamdulillah dalam kurun mungkin 30 menit kita negosiasi lebih, berhasil kita rayu. Alhamdulillah bisa kita peluk dalam pelukan anggota, sehingga bisa kita evakuasi. Luar biasa, alhamdulillah. Diduga Hendrik nekat karena frustasi akibat diteror pinjol dengan jumlah hutang mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews, melaporkan. Evakuasi seorang ibu yang tercebur sumur sedalam 7 meter berlangsung dramatis. Petugas berhasil menyelamatkan korban dalam keadaan selamat. Dibantu warga, petugas gabungan BPBD Kabupaten Ciamis berupaya mengevakuasi seorang ibu yang terjebur sumur sedalam 7 meter. Menggunakan peralatan pertolongan, evakuasi korban berlangsung dramatis. Setelah berjibaku, tim penolong berhasil mengevakuasi korban dengan keadaan selamat dan hanya mengalami sedikit luka lecet. Kecelakaan ini dipicu korban yang terpeleset saat melewati sumur dalam perjalanan pulang ke rumah. 1:3 menggunakan tripod dan peralatan vertical rescue. Alhamdulillah kondisi sumur tidak beracun, aman dan bisa dilakukan penyelamatan. Untuk korban dilaporkan masih sehat, jadi kita bisa melakukan evakuasi dengan cepat. Usai jeda, istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya akhirnya dimakamkan. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Pram Senjaya.